Ia lahir dengan nama Ma Yun pada 10 September 1964 di Hangzhou, China. Tumbuh di era revolusi budaya yang terisolasi, keluarganya sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang pendongeng tradisional. Ma Yun kecil tidak pandai dalam akademik, terutama matematika. Namun, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar. Saat Cina mulai membuka diri terhadap turis asing pada 1970-an, Ma Yun melihat peluang. Selama 9 tahun, setiap pagi, ia mengendarai sepedanya selama 40 menit menuju hotel untuk menjadi pemandu wisata gratis bagi turis asing. Bukan untuk uang, tapi untuk belajar bahasa Inggris. Dari para turis inilah, ia mendapatkan nama panggilan Jack dan pandangan dunia yang lebih luas daripada yang diajarkan di sekolah. Jalur pendidikannya penuh kerikil. Ia gagal ujian masuk universitas 2 kali sebelum akhirnya diterima di Hangzhou Teachers Institute. Lulus pada 1988, ia menjadi guru bahasa Inggris dengan gaji hanya $12 per bulan. Tapi mimpi Jack lebih besar. Ia melamar 30 pekerjaan berbeda, dan semuanya ditolak. Saat polisi membuka lowongan, 5 orang melamar, 4 diterima, Jack satu-satunya yang ditolak. Saat KFC masuk ke Hangzhou, 24 orang melamar, 23 diterima, Jack kembali menjadi satu-satunya yang ditolak. Ditolak itu normal, kenangnya kelak. Kegagalan demi kegagalan ini tidak menghancurkannya, melainkan menempanya menjadi pria dengan mental baja. Titik balik hidupnya terjadi pada 1995 saat ia berkunjung ke Seattle, Amerika Serikat sebagai penerjemah. Di sana, seorang teman mengenalkannya pada sesuatu yang belum pernah ia dengar, internet. Jack mengetik kata pertama di mesin pencari, bir. Ia melihat bir dari Jerman, Amerika, tapi tidak ada bir dari Cina. Ia kemudian mengetik China, dan hasilnya tidak ada data. Saat itulah, meskipun tidak paham koding atau komputer, Jack Ma melihat visi masa depan. Cina harus ada di internet. Ia pulang, meminjam uang, dan mendirikan China Pages, direktori online pertama untuk bisnis Cina. Meskipun China Pages akhirnya gagal karena birokrasi, api dalam diri Jack tidak pernah padam. 1999, di apartemen kecilnya di Hangzhou, Hupan Gardens, Jack Ma mengumpulkan 17 temannya. Dengan penuh semangat, ia berpidato tentang visinya membangun perusahaan e-commerce global untuk membantu usaha kecil Cina menjual barang ke luar negeri. Mereka mengumpulkan modal $60.000. Jack menamai perusahaannya Alibaba, karena nama itu mudah dieja dan dikenal secara global sebagai simbol Open Sesame, untuk membuka pintu kekayaan bagi usaha kecil. Tahun-tahun awal adalah neraka. Mereka bekerja 24/7 di apartemen yang penuh sesak. Tapi filosofi Jack jelas, pelanggan pertama, karyawan kedua, pemegang saham ketiga. Visi inilah yang menarik investasi dari SoftBank dan Goldman Sachs. Tantangan terbesar muncul saat raksasa e-commerce Amerika, eBay, masuk ke Cina. eBay memiliki uang dan teknologi. Namun, Jack Ma memiliki strategi buaya di Sungai Yangtze. Ia meluncurkan Taobao, platform B2C yang dibuat gratis bagi penjual, berbeda dengan eBay yang mengenakan biaya. eBay mungkin buaya di lautan, tapi Taobao adalah buaya di Sungai Yangtze. Jika kita bertarung di laut, kita kalah. Jika kita bertarung di sungai, kita menang, kata Jack. Strategi ini berhasil. eBay terlempar dari pasar Cina. Taobao tumbuh menjadi raksasa, diikuti oleh Alipay, sistem pembayaran digital yang revolusioner. Puncaknya terjadi pada September 2014. Alibaba melantai di Bursa Efek New York (NYSE), mencatatkan rekor IPO terbesar dalam sejarah dunia senilai $25 miliar. Jack Ma, si guru bahasa Inggris miskin, resmi menjadi orang terkaya di Cina. Kesuksesan global membawa Jack Ma menjadi pembicara tingkat dunia, menyebarkan motivasi dan visi tentang edukasi serta teknologi. Pada 2019, di usia 55 tahun, ia resmi pensiun dari Alibaba untuk fokus pada filantropi dan edukasi.
Namun, tahun 2020 membawa kontroversi besar. Setelah pidato kritisnya terhadap sistem keuangan China, Jack Ma jarang terlihat di depan umum, memicu spekulasi global. Kini, Jack Ma kembali ke akar yang ia cintai, menjadi pengajar dan peneliti di berbagai universitas. Kisah Jack Ma bukan hanya tentang Alibaba. Ini adalah tentang mentalitas, bahwa kegagalan hari ini adalah bahan bakar untuk kesuksesan hari esok. Hari ini kejam, besok lebih kejam. Tapi lusa itu indah. Kebanyakan orang mati di besok malam. Jack Ma.